Assalamualaikum Pak Nova. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Pak Kolis. Mohon maaf Pak Eh, Kolis ini saya minta ketemu Pak Kolis ini. iya. Kok gerak-gerak Pak Nova ini? Ini Pak Lagi Kolis ya lagi di rumah atau di mana ini? ingin cerita-cerita Pak Kolis. Ingin Iya. ngobrol dengan Pak Kolis. Nggih, Pak Nova. Silakan yang apa yang mau disampaikan Pak Nova yang mau diobrolkan monggo. Putus-putus ya Pak Kolis ya. Iya. Kok yang putus-putus saya apa jenengan dia? Saya kayaknya Pak. Sudah. Sudah kedengeran Pak? Sudah. Monggo Oke. Pak Mohon Nova. maaf loh Pak Kolis. Nggih. Kendala sinyal juga karena Iya. memang ya di terpencil di pucuk gunung rumahnya. Tapi ini karena ada yang ingin saya sampaikan, jadi ya tetap lewat online enggak apa-apa nggih Pak Kolis nggih. Iya, nggak apa-apa. Santai Terima saja kasih sudah sambil santai meluangkan Pak waktu untuk Nova. saya. Nggih, Oh sambil iya. santai monggo. Baik, ini loh Pak Kolis, saya itu ada unek-unek di Nggih. dalam pikiran saya, di dalam jiwa Nggih. saya. Eh Nggih. ini kan saya ikut guru penggerak lah di modul 2.1 modul 2.2 itu kan ada pembelajaran berdiferensiasi dan berbasis kompetensi sosial emosional. Iya, Nah, itu SE. masalah saya Pak Kolis. Iya. Saya ada masalah di situ. Masalahnya itu eh, saya pengen apa istilahnya? Saya ingin berbagi dengan teman-teman, tapi saya tidak tahu caranya Pak. Itu masalah saya. Hmm, jadi Gimana Pak ya Pak? Nova, Apa Pak Kolis bisa membantu saya? nggih. Jadi Pak Nova maksudnya ingin membagikan apa yang didapat Pak Nova dari program guru penggerak. Ah Yang, betul, itu maksud ya, saya Pak Kolis. yang, Jadi saya ingin berbagi ya, yang yang saya tentang, dapat gitu loh Pak. ya, Iya. terutama yang itu Pak Yanova berarti yang tentang Iya, iya. KSE ya, kompetensi KSE dan sosial, berdiferensiasi itu. ya kompetensi sosial emosional. Nah, Iya, sekarang kompetensi kalau sosial. Pak Nova apa namanya ingin berbagi sama teman-temannya, teman-teman rekan guru Pak Nova di ini kira-kira dilaksanakan di mana Pak Nova? Di kepada teman-temannya Pak Nova yang ada di sekolah Hmm? atau bersama dengan teman-temannya Pak Nova yang ada di apa MGMP-nya Pak Nova atau yang lain ini kira-kira maunya Pak Nova berbagi dengan rekannya yang ada di sekolah atau yang rekan guru yang lain? Kalau Kira-kira. pengen saya eh, kan belajar dari pengalaman yang tugas sebelumnya itu Pak. Iya. Alhamdulillah itu ditugaskan diberi waktu Pak, diberi waktu untuk mendiseminasikan di yang budaya positif itu berjalan lancar dan berjalan seru. Bahasanya Nggih. seperti itu. Nah, di materi KSE ini saya ingin seperti itu juga. Tapi ada kendalanya itu gini, Pak. Untuk mengatur di posisi itu seperti yang budaya positif, itu saya kesulitan untuk mencari jadwal, kesulitan untuk mencari waktunya itu di waktu yang apa ya, di momen yang seperti apa gitu loh, Pak. Mhm. Di titik itu saya Oh, bingung gitu. oh gitu ya. Berarti Pak Nova sebelumnya sudah pernah melakukan diseminasi, sudah pernah berbagi sama teman-temannya Pak Nova gitu ya, di Iya, budaya Pak. positif. Cuma, eee, memang berjalan menarik tapi ada beberapa kendala gitu Pak Nova ya? Ya. Halo? Iya, Halo iya, halo Pak. Pak Nova, kedengaran ya suara saya? Agak putus-putus, Pak. Agak putus-putus, iki sing saya pun Iya, jenengan suara iki. yang saya terima dari gimana, Pak, tadi, Pak? Bisa Halo? diulangi? Mohon maaf. Jadi, sebelumnya Pak Nova sudah pernah melaksanakan? Nggih. Ngoten ta nggih? Iya. Halo? Heeh, Halo, di budaya positif, di materi budaya positif. Nah, ini berarti kan, sudah punya pengalaman Pak Nova ya, sudah pengalaman iya. di materi sebelumnya ketika melakukan diseminasi.
ada Budaya kendalanya positif, ya. juga, ada hal yang menarik juga. Nah, kira-kira dari pelaksanaan sebelumnya dan yang akan dilaksanakan Pak Nova berikutnya ini, kan jelas Pak Nova punya kekuatan, kelebihan Pak Nova ada di mana untuk melaksanakan berbagi praktik baik ini atau diseminasi ini. Nah, kira-kira ada di mana Pak Nova? Mungkin kekuatannya Pak Nova untuk melaksanakan ini dan kendala apa yang Ya. dulu muncul ketika melaksanakan itu? Oh ya, kalau dari saya Pak untuk Ya. kekuatan yang saya miliki gitu nggih, tentu saja saya akan merasa pede. Pede itu yang pertama karena di posisi ini saya adalah satu-satunya calon guru penggerak di sekolah saya Pak. Di Iya. desiminasi yang pertama itu saya Iya. sudah semacam mendapat legitimasi dari teman-teman, ada Mhm. pengakuan Mhm. bahwasanya oh ya Pak Nova memang calon guru penggerak dan ilmunya akan di-share. Kalau Mhm. untuk masalah itu insya Allah sudah diterima. Nah, Mhm. yang mungkin menjadi hambatan bagi saya itu adalah waktu pelaksanaannya, Pak. Karena di diseminasi yang terjadwal Mhm. itu saya hanya diberi waktu itu 1 jam pelajaran saja oleh ibu kepala sekolah. Padahal Mhm. kalau kalau secara eh, istilahnya yang dibutuhkan itu 1 jam lebih. Kemarin itu Iya. sampai ada materi yang harus saya percepat, harus dipotong karena saya sudah ngambil jam pelajaran anak-anak 1 jam lebih, hampir 2 jam pelajaran seperti itu Pak. Jadi untuk Oh. mencari jadwal itu semacam tidak diberi keleluasaan oleh ibu kepala sekolah. Itu yang Oh. menjadi hambatan saya Pak. Gitu Pak ya. Berarti hambatannya di waktu pelaksanaannya yang kurang Iya, kurang panjang gitu ya. Terus iya, kalau iya. misalnya untuk pelaksanaan yang kedua ini, yang tentang KSE ini, kira-kira masih membutuhkan waktu yang lumayan panjang atau cukup sebentar saja Pak Nova kira-kira ya? Untuk waktunya saya pikir butuh sekitar 2 jam, 2 Mhm. kali 60 menit itu Mhm. atau maksimal 3 jam, Mhm. gitu Pak. Nah, kalau membutuhkan waktu yang lumayan panjang itu 2 kali 60 menit, kalau di rapat yang seperti sebelumnya dilaksanakan, kemungkinan kan nggak cukup Pak Nova ya? Iya, Ya, kalau di terus rapat-rapat biasanya heeh, nggak cukup. iya, terus kira-kira menurut Pak Nova, apa yang harus Pak Nova lakukan, agar apa yang ingin Pak Nova sampaikan itu bisa tersampaikan dan memiliki waktu yang cukup. Kira-kira rencananya Pak Nova gimana kira-kira? Mungkin punya apa pandangan dari Pak Nova kira-kira. Kalau di tahap ini saya memang belum berpikir terlalu jauh, Pak. Cuma Ya. saya punya pikiran itu akan saya sisipkan di waktu ketika rapat dinas. Itu yang Mm, pertama. Yang mm, kedua, itu akan saya lakukan di sela-sela di setiap hari Kamis pagi itu anak-anak ada ngaji bersama lah. Waktu mm, ngaji bersama itu Bapak Ibu guru itu kosong. Bahasanya seperti itu, Pak. Akan saya mm, sisipkan di situ. Itu opsi kedua. mm. Ataupun kalau itu nggak dapat ya jadi masalah lagi Pak, masalahnya itu tinggal dapatnya itu. Nah, terus di waktu mana? Itu pun waktunya kan Eh, hanya 45 menit 1 jam pelajaran Pak. ya, berarti kalau yang opsi kedua tadi juga hanya 45 menit gitu Pak empat Nova puluh ya. lima menit di jam pertama pagi itu. Itu diseminasi Terus kemarin di waktu itu Pak. terus kalau menurut Pak Nova, kalau dilaksanakan berarti itu kalau dilaksanakan di dua waktu berarti diputus gitu atau gimana? Baiknya atau salah satu menurut Pak Nova Di yang paling bagus waktunya di salah satu yang mana menurut jenengan yang bisa dipakai untuk pelaksanaan KSE itu, materi Kalau KSE itu. yang memungkinkan Pak, kalau Iya. biasanya di setiap kegiatan sekolah itu waktu yang paling longgar itu sebenarnya di akhir semester Pak.
di akhir semester seperti yang akan datang ini di bulan Desember itu ada waktu hampir 2 minggu ya. 2 minggu kekosongan pelajaran. Nah, selain diisi dengan kelas meeting dan lain-lain, itu Bapak Ibu guru biasanya juga pernah diadakan diseminasi juga Pak, semacam workshop, diseminasi dan lain-lain itu terkait pelatihan-pelatihan yang pernah didapat, terus disampaikan kepada teman-teman sejawat di SMP 2 Parengan, gitu Pak. Gitu ya. Itu berarti ada ada waktu kosong lagi yang bisa jenengan iya, itu ada Pak. Ya. Jadi kalau menurut jenengan dari 3 waktu tadi, waktu rapat, waktu mengaji, sama waktu setelah semesteran, itu yang paling cocok menurut jenengan yang mana kalau gitu? Iya Pak. Setelah saya tercerahkan. Yang paling cocok ya itu di akhir semester itu Pak. Ya, saya baru masuk. Cuma ada kendalanya juga Pak, ada hambatannya lagi ini. Ya, gimana kendalanya kira-kira? Saya nggak tahu semester ini ada apa enggak gitu Pak. Terus gimana? Nah kalau gitu mungkin gini, kira-kira kalau jenengan melaksanakan itu diseminasi KSE itu apa jenengan sendiri yang akan melaksanakan, atau apakah jenengan tidak membutuhkan dukungan dari pihak lain mungkin yang bisa mendukung Anda, mendukung jenengan untuk melaksanakan diseminasi itu, kira-kira ada apa enggak ya menurut jenengan yang paling jenengan butuhkan? Iya Pak, saya lupa Pak. Oh berarti ini karena urusan sekolah, berarti saya harus menghadap ke kepala sekolah dulu. Iya, gitu ya Pak ya. Iya. Berarti jenengan menghadap ke kepala sekolah dulu untuk melaporkan rencana kegiatan ini disetujui apa tidak, terus diberi jadwal apa tidak, gitu ya Pak ya? Atau seperti mungkin gitu Pak ya? Iya, ya mungkin bisa Pak Nova ya gitu. Kita kan nggak bisa melakukan apa-apa sendiri, apalagi di programnya jenengan yang ikuti guru penggerak itu kan kita diharapkan juga harus bisa kolaboratif kan gitu. Nah mungkin bisa meminta dukungan dari pihak-pihak yang lain agar apa yang jenengan rencanakan tadi itu bisa berjalan dengan maksimal. Lancar. Atau termasuk mungkin tadi kan jenengan bilang biasanya kan ada di semester itu. Biasanya di semester itu ada, cuma kan harus konsultasi dulu, mungkin begitu Pak Nova ya? Iya, betul Pak. Kemudian gini Pak Nova. Kok ponakan ya? Gimana sing matikan sing sebelah ya? Maaf Pak, saya masih rekaman Pak Rohmat, Bu Nilna. Oke, dipotong ini nanti. Oke, lanjut Pak Nova ya. Tadi kan kita sudah jenengan sudah menyampaikan dukungannya, mungkin bisa minta dukungan kepala sekolah pelaksanaannya itu. Terus gini, jenengan kan yang ingin jenengan sampaikan itu kan diseminasinya tentang KSE Pak Nova ya. KSE. Ya, betul. Pembelajaran kemudian KSE. Pasti kan punya tujuan untuk menyampaikan itu. Nah, sebelum jenengan melaksanakan diseminasi KSE itu, kira-kira posisi atau levelnya teman-teman Pak Nova untuk pemahaman KSE itu ada di level berapa Pak ya, antara level 1 sampai 10 itu. Terus setelah nanti melaksanakan KSE itu kan pasti jenengan punya harapan levelnya Bapak Ibu guru atau rekan jenengan yang setelah menerima diseminasi itu jelas pengennya kan naik Pak ya. Ada di level apa yang Anda harapkan, dari level berapa terus bisa naik ke level berapa kalau dinilai levelnya antara 1 sampai 10 kira-kira? Kalau dari teman-teman itu posisinya mungkin berdiferensiasi, dan KSE itu diferensiasi sudah ada. Ya.
Diferensiasi itu sudah ada, sudah paham, Mbak. Tapi di KSE mungkin untuk pengelompokannya, untuk penggolongannya itu belum. Jadi skalanya mungkin ada di skala 6, Mbak. Atau 6 lah. Nanti setelah ada diseminasi ini atau pembelajaran KSE ini, harapan saya itu teman-teman ada di skala 8 atau 9 lah. Karena seperti yang saya pahami juga di modul yang saya pelajari itu, KSE itu ternyata sudah kita lakukan, hanya tinggal pengelompokan dan penamaan aja yang belum tahu. Jadi semacam hanya lebat kelewat gitu aja tanpa ada tujuan khusus untuk mencapai itu, begitu Pak. Oh gitu ya. Di level 9 jadi gitulah ya. Jadi nanti harapan jenengan setelah pelaksanaan KS ini ada peningkatan pemahaman dan level yang dimiliki oleh rekan-rekan jenengan gitu. Dan untuk meningkatkan level itu otomatis kan butuh persiapan dan lain-lain, termasuk pelaksanaannya bagaimana. Nah itu mungkin yang perlu jenengan siapkan. Kemudian waktu pelaksanaan tadi kan sudah jenengan sampaikan kira-kira di akhir semester. Nah itu kira-kira butuh berapa hari kira-kira jenengan untuk menyampaikan KSE itu untuk mewujudkan levelnya Bapak Ibu guru itu agar bisa sesuai targetnya jenengan. Kira-kira butuh waktu berapa lama, berapa hari atau berapa jam mungkin yang butuh jenengan kalau di tahapan ini ya berarti kalau memungkinkan saya membutuhkan waktu sekitar 2 hari Pak. Di masa fakultatif itu ada pagi aja karena siang biasanya digunakan untuk mengisi rapot Pak nggih. Fakultatif itu butuh 2 hari. Yang pertama nanti materi plus penugasan, yang kedua nanti rasanya mungkin praktek lah, harapan saya seperti itu. Saya jadi bisa tercapai lah nanti di 8 atau 9 itu. Iya. Begitu. Bagus sekali Pak Nova rencananya. Ada lagi mungkin? Oh iya ya Pak, saya sudah dapat gambaran ini Pak. Dari berarti saya harus ngobrol dulu ke kepala sekolah untuk menentukan target saya, mengungkapkan rencana saya, lalu ketika memang itu nanti sudah diberikan waktunya, saya akan memberikan yang terbaik dengan 2 hari praktek itu, gitu Pak Kholis ya? Ya, berarti Pak Nova sudah menemukan jawabannya sendiri ya. Dan tercerahkan dari ini saya. Sudah punya rencana kira-kira apa yang akan dilakukan ya. Mulai dari apa tadi? Kepala sekolah, membuat perencanaan yang baik dan mempersiapkan materi dan lain-lain untuk disampaikan kepada rekan-rekan jenengan. Gitu nggih? Ya, siap Pak Kholis. Wah, gimana? Terima kasih banyak loh Pak Kholis untuk terus perasaan Pak Nova gimana sekarang? Sekarang gimana? Apa masih bingung seperti awal tadi? Masih khawatir, masih bingung dan lain-lain? Sekarang setelah kita ngobrol-ngobrol sebentar ini meskipun nggak lama, gimana perasaannya Pak Nova sekarang? Tercerahkan. Di posisi ini tercerahkan karena awalnya kan saya memang bingung Pak dengan pikiran saya sendiri, apa ya yang harus saya lakukan, gugup sendiri, ya khawatir sendiri dengan saya lupa dengan kekuatan saya, ternyata saya juga bisa ngomong itu saya kadang lupa, tapi pengen menyampaikan juga dari apa yang saya dapat ini begitu. Setelah ngobrol ini, oh iya ya saya kemarin bisa ada jadwal gitu. Terima kasih banyak loh Pak. Alhamdulillah kalau sudah menemukan jawabannya. Terima kasih Pak Nova sudah mau berbagi dengan saya, mau curhat. Semoga acaranya nanti sukses Pak Nova ya, dan saya tunggu kabar baiknya. Untuk berikutnya saya pengen mendapat cerita dari Pak Nova, acara saya sukses Pak, ini dan seterusnya. Ya, gitu Pak Nova ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak Kholis, luar biasa. Mohon maaf agak nge-lag.
Tepuk tangan. Luar biasa. Oh, sesuai dengan Tirta.